Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memulai podcast kami dengan tema transfer pricing. Sebelum memulai podcast, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esra Putri Simanjuntak dengan PMC 1C020-154 sebagai host, dan ada narasumber kita Mbak Ayu. Pada Mbak Ayu dipersilakan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ayu Esra Stefania dengan NPMC 1C020118 sebagai narasumber. Terima kasih pada Mbak Ayu. Jadi teman-teman, Mbak Ayu ini sudah paham mengenai transfer pricing. Mungkin Mbak Ayu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbak Ayu mengenai transfer pricing. Langsung saja, untuk pertanyaan pertama itu, menurut pendapat Mbak Ayu, apa sih harga transfer itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudara Esra. Apa itu harga transfer atau penentu harga transfer? Jadi, definisi harga transfer itu adalah harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih, atau bisa juga definisi dari harga transfer itu adalah perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau unsur dari pusat pertanggungjawaban di dalam suatu organisasi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa itu definisi harga transfer. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Jadi teman-teman, kita bisa mengetahui harga transfer itu adalah perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dan untuk pertanyaan kedua, apa tujuan dari sistem harga transfer itu untuk Mbak Ayu? Baiklah, tujuan dari sistem harga transfer itu sebenarnya ada tiga opsi tujuan dari sistem harga transfer. Jadi yang pertama itu untuk memberikan informasi yang relevan pada pusat laba dalam menentukan harga transfer. Dua, untuk memotivasi para manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisinya. Jadi ada tiga tujuan harga transfer itu. Untuk pertanyaan yang ketiga itu, apa tujuan dan sasaran dari penentuan harga transfer? Kalau ditanya tujuan dari sistem harga transfer, menurut pendapat saya itu eh, ada tujuannya dari penentu harga transfer itu merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan. Harga harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat eh, mencapai tujuan seperti memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita, membantu mengukur kinerja ekonomi dari unit usaha individual, serta sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Jadi harga transfer merupakan mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan jika dua pusat laba atau lebih bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan dan pemasaran suatu produk sehingga masing-masing harus terbagi dan pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut dijual. Harga transfer juga harus dirancang sedemikian rupa supaya dapat mencapai beberapa sasaran yang relevan sebagai berikut. Itu yang pertama ada memberikan informasi yang relevan pada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua juga harus mengusulkan keputusan yang bertujuan untuk sama, maksudnya itu tuh sistem harus dirancang agar keputusan untuk meningkatkan laba unit usahanya itu menghasilkan akan meningkatkan laba perusahaan itu sendiri. Lalu yang ketiga, membantu untuk pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha, dan yang terakhir, sistemnya harus mudah dimengerti dan dikelola. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi teman-teman, kita tadi sudah mengetahui tujuan dari penentuan harga transfer dan sasarannya itu ada 4. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan metode penentuan harga transfer itu sendiri, Mbak Ayu? Baik, jadi metode penentuan harga transfer itu mengacu pada jumlah yang digunakan dalam akuntansi untuk menjawab transfer barang dan jasa antar pusat tanggung jawab. Istilah harga transfer yang
digunakan di sini adalah nilai yang diberikan kepada suatu transfer barang dan jasa dalam suatu transaksi, di mana setidaknya ada satu pusat laba yang terlibat di dalamnya. Harga semacam ini biasanya melibatkan suatu elemen laba karena sebuah perusahaan yang independen tidak akan mentransfer barang dan jasa ke perusahaan independen yang lain sebesar biaya produksi atau lebih rendah dari biaya tersebut. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi teman-teman, metode penentuan harga transfer itu mengacu pada jumlah yang digunakan dalam akuntansi untuk semua transfer barang dan jasa antar pusat tanggung jawab. Begitu ya Mbak Ayu. Betul. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, dalam penentuan harga transfer biasanya ada prinsip dasar. Prinsip dasar yang seperti apa yang dapat diperlakukan dalam penentuan harga transfer itu sendiri Mbak Ayu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Prinsip dasar dalam penentuan harga transfer itu merupakan harga transfer yang sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan. Jadi, seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar, ketika suatu pusat laba di suatu perusahaan membeli produk dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil dari setiap produk itu adalah yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar. Hal ini merupakan keputusan dari sourcing. Lalu yang kedua, jika produk diproduksi secara internal, maka pada tingkat harga berapakah produk tersebut akan ditransfer antar pusat laba. Hal ini merupakan keputusan dari harga transfer itu sendiri. Jadi, sistem harga transfer ini dapat bervariasi dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, tergantung dari sifat usahanya. Pembahasannya ini dimulai dengan situasi yang ideal, kemudian melangkah ke bagian yang paling rumit. Idealnya, harga transfer harus mengestimasikan harga normal di pasar dengan penyesuaian untuk biaya yang tidak terjadi di dalam perusahaan. Bahkan ketika sourcing decision mengalami hambatan, harga pasar juga merupakan harga transfer yang paling baik. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas jawabannya. Jadi teman-teman kita sudah mendengar prinsip dasar dari harga transfer. Uh, di sini kita masuk untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini tentang transfer pricing. Tadi kita sudah mengetahui apa aja tentang harga transfer. Untuk pertanyaan transfer pricing, pertanyaan pertama itu jelaskan seperti apa transfer pricing ini dari sudut pandang Mbak Ayu. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan transfer pricing ya. Oke, jadi transfer pricing ini didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual atau selling division dan biaya divisi atau buying division. Transfer pricing ini juga disebut dengan intercompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau interval pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atau transfer barang dan jasa antar anggota. Transfer pricing ini biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara atau kita kenal juga dengan intermediate product yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Bila dicermati lebih lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu, transfer pricing juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditunjukkan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak dan biaya dari suatu negara. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Saudari Esra, dari pengertian transfer pricing. Baik, terima kasih Mbak Ayu untuk pengertian dari transfer pricing. Gimana sih Mbak Ayu tujuan dari transfer pricing itu sendiri? Kalau tujuan dari transfer pricing ini, yang saya tahu adalah yang pertama itu menstramisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, transfer pricing juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional
internasional, transfer pricing juga digunakan untuk meminimalkan pajak dan biaya cukai yang dikeluarkan oleh seluruh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Baik, terima kasih Mbak Ayu atas jawabannya mengenai pertanyaan dari tujuan dari transfer pricing. Untuk pertanyaan selanjutnya itu metode seperti apa yang biasanya digunakan dalam transfer pricing ini, Mbak Ayu? Metode yang digunakan dalam transfer pricing. Baik, jadi ada beberapa metode yang sering digunakan dalam transfer pricing, terutama dalam perusahaan-perusahaan konglomerat dan divisionalisasi atau departementasi. Ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama cost based transfer pricing atau harga transfer biaya, di mana perusahaan yang menggunakan metode transfer atas biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel ini dan tetap yang bias dalam 3 pemilihan bentuk, yaitu biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed fee. Lalu metode yang kedua yang digunakan yaitu market basis transfer pricing atau harga transfer atas dasar harga pasar. Jadi apabila suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar ini merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen, namun keterbatasan informasi pasarnya terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing, yang dimana berdasarkan dari harga pasar itu sendiri. Dan lalu metode yang terakhir atau metode yang ketiga yaitu negosiasi transfer pricing atau harga transfer negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Mungkin itu Saudari Esra yang bisa saya jelaskan mengenai apa saja metode-metode yang digunakan dalam transfer pricing. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Jadi teman-teman kita sudah mengetahui ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam transfer pricing. Untuk pertanyaan selanjutnya itu uh, pada perusahaan lain, apakah ada tujuan dari transfer pricing itu sendiri, Mbak Ayu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tadi kita sudah membahas tentang untuk perusahaan divisionalisasi atau departementasi. Tujuan dari tujuan dari transfer pricing di perusahaan lain masih dalam konteks yang sama. Dalam transfer pricing ini tentunya ada banyak perusahaan lain yang menerapkannya. Kita ambil salah satunya yaitu perusahaan multifungsional. Dalam perusahaan multifungsional ada beberapa tujuan yang diberlakukan. Di antaranya yang pertama yaitu performance evaluation. Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerja adalah dengan menghitung beberapa tingkat ROI-nya atau return on investment. Terkadang tingkat ROI untuk suatu divisi dengan divisi lainnya dalam suatu perusahaan yang sama berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, divisi penjualan menginginkan harga transfer yang tinggi yang akan meningkatkan income, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya. Tetapi di sisi lain, divisi pembeli menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan income, yang berarti juga peningkatan dalam ROI. Hal semacam ini yang terkadang membuat transfer pricing itu berada di posisi yang terjepit. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, induk perusahaan akan berkepentingan dalam penentuan harga transfernya sendiri. Lalu yang kedua yang biasa kita tahu dari tujuannya yaitu optimal determination of tax. Tarif pajak antara suatu negara dengan yang lain berbeda, dan perbedaan ini yang menyebabkan lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Contohnya kita ambil dari negara Afrika.
Karena tingkat investasinya rendah, tarif pajak yang ada di negara tersebut juga rendah. Tetapi apabila kita berbicara tentang Amerika, tidak mungkin tarif pajak yang berlaku di negara tersebut sama dengan negara Afrika. Dan hal ini jelas karena di negara maju seperti Amerika, tingkat investasinya sangat tinggi dan yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Atas dasar inilah tarif pajak ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada Saudari Esra mengenai tujuan dari transfer pricing di perusahaan-perusahaan lain. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, mengapa dalam transfer pricing tidak terlalu berarti dari sisi pajak apabila dipraktekkan pada divisi atau perusahaan atau suatu perusahaan yang sama? Lantas bagaimana transfer pricing ini diberlakukan di Indonesia? Terima kasih kepada Saudari Esra atas pertanyaannya. Di sini jadi ada 2 pertanyaan ya. Mengapa dalam transfer pricing tidak terlalu berarti dari sisi pajak dan bagaimana transfer pricing ini diberlakukan di Indonesia? Ya, untuk pertanyaan pertama, mengapa transfer pricing tidak berarti dari sisi pajak? Hal ini disebabkan karena praktik transfer pricing ini akan memberikan hasil maksimal. Dalam hal ini, meminimalkan jumlah pajak yang terutang apabila timbul pengenaan tarif yang berbeda. Oleh karena itu, apabila praktik tersebut dilakukan antar divisi, tidak memberikan hasil yang maksimal karena tarif pajak yang berlaku sama. Adanya hubungan istimewa merupakan faktor penyebab utama timbulnya praktik transfer pricing. Hubungan istimewa adalah hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan suatu pihak dengan pihak yang lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Faktor kepemilikan atas penyertaan adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Adanya hubungan darah atau timbulnya adanya hubungan darah atau karena perkawinan merupakan faktor penyebab utama timbulnya hubungan istimewa. Oleh karena itu, faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Jadi, bagaimana transfer pricing ini ada di Indonesia? Sebenarnya praktek transfer pricing ini sudah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan, hanya saja tidak terlalu terasa efek pengurangan pajaknya. Jadi apabila dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan yang sama, lain halnya apabila transfer pricing itu digunakan untuk menilai kinerja divisi. Sedikit tambahan juga, praktek transfer pricing ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari suatu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak, terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan-hubungan istimewa yang ada di perusahaan-perusahaan lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Saudari Esra mengenai, kenapa transfer pricing itu tidak terlalu berarti dari sisi pajak dan bagaimana transfer pricing ini mulai berlaku, di Indonesia sendiri. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin itu saja Mbak Ayu yang bisa saya tanyain tentang pricing transfer. Jadi teman-teman, itulah podcast dari kelompok kami. Saya Esra Putri Simanjuntak sebagai host pamit undur diri. Dan saya Ayu Esra Stefania sebagai narasumber pamit undur diri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.